Ada masih di Breaking News kasus Sambo, pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pakar Hukum Pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof, kalau kita lihat Verdi Sambo seorang jenderal bintang 2 ini secara aktif begitu ya memerintah bawahannya hingga menjadi seorang terdakwa di perkara perintangan penyidikan. Kuasa hukum dari para terdakwa juga mengatakan bahwa tidak ada pasal yang dilanggar. Melihat ini seperti apa? Nggak ada yang pasal dilanggar, gimana Mbak maksudnya? Artinya tidak ada pasal apapun ataupun karena skenario tidak ada pasal apapun yang dilanggar lantaran mereka baru tahu bahwa skenario yang dibuat FS ini bohong itu sebulan kemudian ketika semuanya sudah selesai dilakukan oleh para terdakwa ini, Prof. Oke, begini, kita harus melihat bahwa suatu tindakan ini kan dilakukan oleh penegak hukum. Ini yang kita beratnya itu penegak hukum, Pak. Pak FS penegak hukum, kemudian para terdakwa obstruction of justice penegak hukum. Disinilah yang menjadikan sensitivitas. Apakah dia memahami atau tidak, mengetahui atau tidak. Karena di dalam delik obstruction of justice itu sebetulnya bukan delik material. Artinya tidak memerlukan akibat. Tapi adalah delik formil. Delik formil itu yang penting dia ada suatu pemikiran akan melakukan, tapi akibatnya tidak terjadi, itu nggak masalah. Makanya kemarin perdebatannya, saya melihat beberapa, ini kan nggak menyebabkan rusak. Dipindah, yang kemudian rusak. Dipindah-pindah itu nggak tahu. Nah, ini yang membedakan. Makanya kalau kita melihat suatu, naskah yang terkait, kenapa dalam undang-undang itu disebutkan adanya suatu obstruction of justice. Ini sebetulnya untuk mengukuhkan dalam suatu peradilan pidana itu supaya berjalan dengan baik. Suatu perjalanan pidana dengan lancar. Sehingga tidak ada sedikit pun yang merintangi. Apalagi yang mengetahui, tapi merintangi. Beda loh Mbak. Yang merintangi itu karena tidak tahu, merintangi. Tapi mengetahui, tapi merintangi. Ini yang kita akan lihat dalam para terdakwa obstruction of justice itu kan ibaratnya polisi. Dia sebagai penyidik tahu, loh kok tahu merintangi, kok apa tidak bisa mengelak. Nah, disinilah makanya alasan-alasan itu saya kira memang nanti tergantung pada penuntut umum ya dan penasihat hukum ya. Tapi saya melihatnya delik terhadap obstruction of justice itu suatu delik yang sangat limitatif, agak tidak strict, jelas, tapi adalah formil. Artinya sudah ada kemauan tanpa pelaksanaan, itu pun sudah bisa. Itu kalau di formil itu seperti itu. Ini yang makanya ini suatu delik yang untuk tadi membentengi bahwa suatu peradilan itu harus clear. Jangan coba-coba menghalangi, jangan coba-coba merintangi, apalagi merusak. Disitulah yang kita lihat di dalam naskah-naskah kenapa obstruction of justice itu selalu diikuti dalam beberapa perundang-undang, apalagi kaitannya korupsi, apalagi itu Mbak. Ini sudah ada, di KUHP pun juga ada, apalagi dengan IT. IT itu juga demikian juga. Ini transaksi elektronik loh. Bagaimana kalau suatu itu terganggu? Ribuan, makanya dendanya pun sampai 2 miliar itu kalau mengganggu, merusak transaksi elektronik yang terkait dengan suatu perdagangan. Ngeri. Nah, disinilah Mbak, saya kira melihatnya agak sulit ya perbedaan itu, tapi melihatnya bahwa di dalam hal kasus ini agak beratnya itu ada sebagai penegak hukum. Tadi saya katakan, unsur yang berat itu adalah knowledge of pending proceeding. Artinya mengetahui. Ketika unsur mengetahui dia sebagai penegak hukum, apalagi sebagai polisi, perwira, tahu atau tidak. Tapi kalau memang tidak mengetahui, tidak motif, ya itu lepas. Tapi kalau tahu tapi seolah tidak tahu, ya masuk. Itu Mbak Mas. Prof, tapi ini katakanlah dalam persidangan hari ini seperti Hendra dan juga Agus Nurpatria begitu ya, kuasa hukumnya menghadirkan saksi ahli berupa ahli hukum tata negara. Artinya ini memungkinkan mereka untuk memindahkan perkara ini bukan perkara pidana, melainkan hanya hukum tata negara yang dilanggar begitu. Seperti apa ini melihatnya? Ya, saya melihatnya kalau tata negara itu kan melihatnya adalah terkait dengan perintah dan tidak perintah, mandat terkaitan negara. Jadi saya kira kok terlalu jauh ya, karena terlalu jauh saya kira Mbak, itu ya memang hak penasihat hukum yang menentukan, tapi untuk menggiring ke sana jauh sekali, karena ini fokus, jadi tidak fokus. Ini bukan kaitannya perintah kewenangan, karena kalau kita lihat perintah kewenangan itu perintah yang tidak normal.
perintah yang ilegal. Sekarang pertanyaannya, Mbak, apakah ada seorang jenderal memerintahkan merusak barang bukti? Nggak ada. Apakah seorang pimpinan Polri merekayasa? Nggak ada. Perintahnya adalah menembak penjahat. Dan itu mengurus penjahat, menembak teroris, menguap suatu perkara. Nggak ada. Itu perintah melakukan kejahatan nggak ada. Perintah menembak sesama sendiri nggak ada. Itulah yang harus dilihat fokusnya. Makanya di perdebatan kita harus lihat perintah itu perintah ilegal atau legal. Kalau perintah terkait itu kan di luar tupoksinya, berarti dia yang bertanggung jawab, yang bersangkutan. Ini yang membedakan. Ya. Bagaimana kalau perintah tersebut akhirnya menghasilkan tekanan kepada anak buah dari Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2 loh Prof ini. Kemudian apakah mereka ini ataupun para terdakwa yang merupakan anggota Polri dan juga bawahan Verdi Sambo ini masih punya pilihan lain dengan perintah seperti itu? Ketika Verdi Sambo yang seorang Kadif Propam ini mengatakan bahwa istrinya dilecehkan, kemudian akhirnya terjadi baku tembak menembak begitu ya, dan akhirnya mereka menuruti perintah Verdi Sambo untuk menghilangkan ataupun merintangi penyidikan ini, Prof. Bagaimana ini? Adakah pilihan lain? Oh ada Pak. Walaupun di bawah tekanan, Prof. Oh iya, kita masuk di itu namanya loyalitas tanpa batas. Nggak bisa, loyalitas harus berdasarkan pada undang-undang. Makanya dalam perkapnya itu kan suatu perintah bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, adat, tolak. Inilah saya kira dari kasus ini bisa mencerminkan nanti ke depan Polri bisa melakukan suatu suatu pembenahan atau melakukan suatu pembenahan atau kontrol, memberikan suatu peringatan. Ini salah loh, dan ini salah loh Pak. Ini apa tidak seperti ini? Tidak asal perintah nggak bisa. Jalur komando nggak seperti itu. Disitulah yang bertanggung jawab. Makanya tadi namanya obstruction of justice itu unsur knowledge-nya agak berat Pak. Mengetahui atau tidak? Kalau dia sebagai penyidik perwira harusnya tahu kan, makanya tahu atau tidak tahu. Nah ini yang jadi harus jadikan fokus para penasihat hukum. Ini tidak tahu persis, hanya memindahkan tok dan tidak ada perubahan. Oke, berarti tidak ada masalah. Tapi memindahkan ada perubahan, ada perusakan, nah itu masuk kualifikasi obstruction of justice. Prof, sebenarnya masa muda. Makanya kalau kita bandingkan Mbak, kaitannya dengan pembunuhan berencana dan obstruction of justice, lebih mudah obstruction of justice. Karena jalurnya jelas, subjeknya jelas, perintah jelas, objeknya juga jelas, hanya merintangi, merusak, menghilangkan, dan sebagainya. Itu. Prof, tentunya melihat perkara ini juga bersama-sama masyarakat juga ini dari awal ya Prof, tentunya tahu para terdakwa di sidang obstruction of justice ini juga mereka mengatakan bahwa tidak tahu adanya skenario tersebut hingga sebulan ketika setelah pengamanan terjadi begitu Prof. Artinya mereka mengatakan bahwa seperti yang tadi Prof katakan ini, mereka tidak tahu sedang merintangi penyidikan begitu ya Prof. Artinya ada chance, adakah chance mereka untuk keluar dari hukuman jeratan pidana obstruction of justice ini Prof? Ya, semuanya pasti jelas ada Mbak. Semuanya pasti masih ada. Ini kan masih dalam suatu pembuktian. Jadi kan oleh penasihat hukum saya kira dengan kegigihannya bisalah kliennya yang sama sekali tidak tahu sama sekali itu bisa sekali, karena konsep mengetahui itu memang kesadaran dia dikembalikan pada subjek hukumnya. Subjek hukumnya itu pun punya kepekaan atau tidak, itu loh Pak. Jadi jangan hanya menjalankan perintah toh, kepekaan. Jadi kepekaan itu yang diuji di dalam suatu penyelesaian kasus ini, bahwa ini salah loh sebetulnya. Hati nurani loh, kita nggak tahu lah masalah skenario. Ini barang bukti kok dipindah, ada diambil. Ini dalam kaitannya, paling tidak bertanya kan gitu kan. Bertanya, kenapa ini Pak? Kenapa ini dari kok seperti ini? Nah itu dilakukan atau tidak? Kalau itu dilakukan, kamu jangan banyak tanya lah, itu kan lain soal. Itu. Kalau itu sudah dilakukan, loh ini kenapa Pak kok seperti ini? Kan harusnya seperti, nah itu saya kira sesuatu yang mengerikan sekali. Oke. Itu Mbak Ade. Tapi kalau tidak, gitu. Kalau misalnya satu terdakwa ini misalnya menghadirkan saksi ahli psikologi kalau katakan, dan hasilnya adalah dia memiliki kepatuhan yang tinggi begitu, bagaimana dengan hal tersebut? Ya malah justru memberatkan. Patuh itu harus tanda petik patuh yang terbatas. Patuh taat pada undang-undang, bukan patuh taat pada situasi tanpa batas. Itu namanya patuh tanpa batas. Ini harus kita pahami. Dalam apalagi konstruksi penyelesaian perkara itu patuh yang terbatas. Batasnya apa ya, undang-undang. Tapi kalau patuh tanpa batas, ya berakibat pada suatu permasalahan hukum, Mbak. Baik.
Prof, nanti kalau hakim sendiri bagaimana kemudian akan menilai bahwa terdakwa ini jujur tidak mengetahui dia merintangi penyidikan dan tidaknya? Namun dijawab ya Prof usai jeda. Kami kembali pemirsa, usai jeda tetaplah di Breaking News TV One.